Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di taman surga. Kalau orang hari Minggu cari tempat untuk olahraga, hari Minggu cari mall. Saya ngomong Minggu juga ada yang kritik, Habib nggak pantas Ustadz bilang Minggu. Saya jawab gitu aja kok repot. Dikit-dikit semua dijadikan masalah. Ahad ya Minggu, Minggu ya Ahad. Kita tinggal di Indonesia. Ya, kita tinggal di Indonesia. Di hari Ahad, di hari Minggu, banyak orang yang beraktivitas. Saya nggak bilang aktivitas yang haram, aktivitasnya macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita beraktivitas, jalan-jalan ke taman surga. Masya Allah. Makanya kalau di sini masih ada yang suntuk, oh ngeri. Kalau masih ada yang punya mikirin hutang, ngeri. Makanya selalu saya katakan di majelis yang seperti ini, silahkan datangkan semua kesuntukanmu ke dalam hati. Gak mungkin bisa. Kenapa gak mungkin bisa? Dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi bersabda sallallahu, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah, nikmati taman surga tersebut. Sahabat pun saat itu pada, kalau kata kita, melongo gitu, terpana, kaget, terkejut, karena di dunia dibilang ada taman surga. Sebab sahabat tidak pernah mengatakan kias. Ucapan Nabi SAW diterima oleh sahabat dengan makna yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW, bukan makna yang dipahami oleh kepala kita, dengan makna yang dipahami pikiran kita, bukan, tetapi makna yang dipahami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berbicara sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh para sahabat. Sehingga ketika Nabi bersabda SAW, jika kalian melewati taman-taman surga, maka tempat itu hakikatan dia adalah taman surga. Dia adalah taman surga. Maka sahabat pun penasaran, di mana itu taman surganya, di mana? Rasul menjawab, hilaqud dzikir, halaqah dzikir, tempatnya orang-orang yang duduk berkumpul untuk berzikir, tempatnya orang yang duduk majalisul ilm untuk cari ilmu. Itulah taman surga. Maka begitu kita ketemu majelis ilmu, bukan majelis ghibah. Sekarang ini ada namanya majelis ilmu, judulnya. Ada judulnya majelis zikir, judulnya. Tapi orang-orangnya gak berzikir, orang-orangnya gak cari ilmu. Yang diobrolkan ghibah wan namimah, ngomongkan kejelekan orang, menjatuhkan nama orang, merendahkan orang, mengagungkan diri sendiri dan melupakan keagungan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghapuskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimat tauhid, dua kalimat syahadat yang menjadi kunci kita masuk surganya Allah Ta'ala, seakan-akan lepas dari hati. Yang ada di hati adalah aku dan aku dan aku dan aku, kibir, sombong dan lain sebagainya. Itu bukanlah majelis ilmu, itu bukanlah majelis zikir. Majelis zikir adalah yang seperti ini. La politik, bukan majelis politik, bukan majelis A, bukan majelis B, tapi majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan selalu kalimat-kalimat mengagungkan Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, yang kalau kita dengar suaranya langsung hati kita nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai hari ini suara saya dibuat serak sama Allah Ta'ala. Suara saya pun dibuat paro gitu ya, biar agak mirip. Ya biar agak mirip.
dengan beliau almarhum. Semoga Allah meletak rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Amin Allahumma amin. Jadi kita syukuri dulu, alhamdulillah. Jangan merasa kecil kalau duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Karena inilah surga yang ada di dunia. Rasakan nikmatnya. Kalau udah tahu nikmatnya, nggak pengen ngapa-ngapain. Duduk asyik, menikmati, sampai lupa istri. Tapi jangan lupa, karena suami punya kewajiban. Istri sampai lupa suami, ya jangan sampai lupa sama suami. Wah Habib repot, kalau di majelis saya nggak ingat sama suami. Sebab kalau pulang ke rumah ngadepin suami pusing. Suaminya banyak A, B, C dan lain sebagainya. Iya, tapi itu kewajiban, yang ini sunnah. Yang ini sunnah, ngadepin suamimu kewajiban. Walaupun nyebelin, walaupun ngeselin suaminya, walaupun suaminya nggak menyenangkan, nggak jadi masalah. Kamu bekerja bukan untuk suamimu, bekerja untuk dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Dan kalian berbuat baik kepada suami bukan untuk suami, untuk aku agar mendapatkan ridha ilahi, untuk aku agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami, kamu nyebelin gak jadi masalah, tapi Allah gak pernah nyebelin kepada aku. Allah nyenengin, Allah ngasih aku pahala, Allah kasih aku ridhonya, Allah kasih aku surganya. Dengan hati yang seperti ini pulang ke rumah, suaminya seperti saya, nikmatnya luar biasa.